بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kembali kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada subuh ini Allah memilih kita untuk mendapatkan hidayah dan taufiknya, menyisihkan waktu, tenaga dan pikiran kita guna menempatkan diri kita di belakang imam. Bersama imam kita menyerahkan utuh jiwa dan raga kita dengan mendirikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan-amalan soleh kita di subuh ini dan di hari ini diterima dan diridhoi Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita di subuh ini menghadirkan limpahan berkah dan rahmat bagi kita dan juga bagi keluarga kita di rumah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mari bersama kita sanjungkan atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji lanjutan materi fikih sholat dan kita fokus pada rukun-rukun sholat. Pada kesempatan subuh ini kita akan mengkaji rukun sholat yang ke-8, yaitu al-qu'ud bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Sekilas saya jelaskan bahwa di dalam kitab fikih penyebutan tentang duduk di antara dua sujud itu ada yang menggunakan redaksi julus, ada juga yang menggunakan redaksi qu'ud. Qu'ud dan julus kalau kita pahami secara tekstual maka tidak ada beda. Julus itu duduk, qu'ud juga duduk. Namun kalau kita mempelajari ilmu usul fikih, maka di sana kita menemukan tentang kalimat-kalimat atau kata-kata yang diistilahkan itu muradhif. Muradhif itu bahasa kita serupa tapi tak sama. Kembar tapi tetap ada perbedaan. Sama halnya dengan julus dan qu'ud. Kalau kita lihat di kamus atau kita lihat di Google, begitu kita ketik bahasa Arabnya duduk begitu, muncul 1, 2, 3, di antara yang muncul itu adalah julus dan qu'ud. Nah, muradhif itu bisa muradhif fil lafzi, bisa muradhif fil makna.
serupa tapi tak sama dalam teks Arabnya, ada kalanya serupa tapi tak sama dalam teks maknanya. Salah satu kata yang muradif fil makna ya julus dan qu'ud ini, teks Arabnya berbeda namun maknanya itu kayak sama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, julus itu biasanya digunakan untuk kondisi dan posisi duduk yang menempatkan, mohon maaf saya sebut vulgar, yang menempatkan pantat pada tempat namun terpisah tempatnya dengan kaki. Contoh, duduk di kursi. Ini biasanya kata julus itu jalasa amrun alal kursi. Amr duduk di atas kursi. Namun kalau qu'ud itu adalah duduk yang menempatkan, maaf, pantat dengan kaki itu di posisi yang sama. Bisa qu'ud itu dalam bentuk iftirash, dalam bentuk tawarru', dalam bentuk murabbak. Kalau duduk seperti jenengan itu bersila itu disebut murabbak, melipat kaki di depan. Tapi kalau memposisikan kaki di belakang itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu tawarru', kemungkinan kedua iftirash. Seperti duduk dalam sholat itu kita tidak menemukan, kecuali kalau tidak tawarru' ya iftirash. Jadi ada beda. Qu'ud itu bahasa kampungnya itu ngelempoh, ngeleseh, itu qu'ud. Karena posisi kaki dan pantat sama. Sedangkan kalau julus itu di atas kursi atau di atas apa? Tempat duduk kecil dari kayu, kalau dingklik. Terserahlah, kayak jenengan di mobil, di pesawat, di berbagai macam kendaraan itu namanya julus. Kalau ngeleseh itu qu'ud. Makanya kalau di sini perhatikan, di sini disebutkan al-julus bainas sajdatain. Di sini juga al-julus litasyahhudil akhir. Tapi kalau kita perhatikan, begitu muncul pada bab khusus itu disebut al-qu'ud bainas sajdatain. Ini sedikit perbedaan. Nah, bagi kita yang tidak mau pusing mikir bahasa Arab, podo ae lah. Bah qu'ud, bah julus, pokoknya ini antara dua sujud. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama, yang penting untuk kita ketahui bahwasannya sebetulnya pembahasan duduk di antara dua sujud ini sudah pembahasan usang. Saya yakin jenengan ngerti duduk di antara dua sujud itu lama sekali. Bahkan mengamalkannya setidaknya itu sudah lebih dari 17 kali dalam 1 kali 24 jam. Saya yakin itu. Subuh saja kita ada duduk di antara dua sujud itu 2 kali karena 2 rakaat. Isya 4 kali. Berarti 8. 4 kali berarti. Kemudian maghrib 3 dan seterusnya. Belum lagi ditambah dengan sholat-sholat qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Artinya amalan duduk di antara dua sujud itu sudah kita lakukan. Dan tahunya dari dulu, namun kadang-kadang kita terlambat. Pernahkah kita baca hadisnya secara langsung? Nah, ini biasanya yang terlambat kita. Yang kita lakukan, yang kita serap dari guru-guru kita. Tapi membaca hadisnya langsung
Mari kita bersama-sama mulai pada subuh ini. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, amin. Ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memulai salat dengan membaca takbiratul ihram saat beliau berdiri. Hadisnya panjang. Lalu kemudian summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Beliau kemudian membaca takbir juga sewaktu bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Summa yukabbiru hina yasjudu. Dari duduk di antara dua sujud ke sujud yang kedua, beliau kembali takbir. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian ketika mengangkat kepala menuju rakaat berikutnya, beliau juga takbir. Di dalam teks hadis ini tidak disebut kata qu'ud atau julus, tapi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya menyebutkan kemudian beliau takbir ketika bangkit dari sujud menuju duduk di antara dua sujud. Tidak menyebut kata julus dan qu'ud. Maka kalau jenengan nyari mana teks hadis yang menunjukkan duduk di antara dua sujud, kata qu'ud atau julus, tidak menemukan. Karena yang terisyarat dari riwayat ini, sahabat Abu Hurairah hanya menjelaskan Nabi itu baca takbir tatkala bangkit mengangkat kepala dari sujud menuju duduk di antara dua sujud. Hadis kedua, diceritakan dari sahabat Malik bin Huwairits. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yatimmu salatun, tidaklah sempurna satu salat yang didirikan li ahadin bagi seseorang minan nasi dari umat Islam hatta yasjuda, hingga ia sujud, hatta yatma'inna, hingga tumaknina mafasiluhu, semua ruas-ruasnya. Summa yaqulu, kemudian ia mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, wa yarfa'u ra'sahu, dan dia mengangkat kepalanya, hatta yastawi, hingga dia tegak qaidan, duduk. Ini mengisyaratkan bahwa seseorang tidak bisa sempurna dalam mendirikan sholat. Saat sujud kudu tumaknina, bangkit dari sujud untuk melakukan duduk di antara dua sujud juga dengan tumaknina. Ukuran tumaknina adalah qaidan yastawi, tegak duduknya. Inilah dua riwayat yang menjelaskan tentang duduk di antara dua sujud. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian termasuk dulu saya waktu ngaji kitab Bulughul Maram, itu ada pertanyaan, kenapa kok sujud dua kali? Kok tidak sekali saja dengan durasi yang sama dengan dua kali sujud? Contoh, kalau sujud itu 1 menit, 1 menit saja sekali, ini dipisah. 1 menit itu ada duduk di antara dua sujud. Ada teman yang kritis untuk menjawab, iya, kalau dipikir-pikir kenapa ya? Sujud itu dalam 1 rakaat kok 2 kali.
Padahal rukuk 1 kali, berdiri 1 kali dalam setiap rakaat. Namun sujud didesain oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali. Kok tidak sekali saja dengan durasi waktu yang sama dengan sujud 2 kali? Mesti diselingi duduk di antara 2 sujud. Di dalam kitab Ibanatul Ahkam, syarahnya kitab Bulughul Maram, di sini dijelaskan bahwa Imam Ali As-Sabuni mengutip analisis dari hadis yang menjelaskan duduk di antara 2 sujud oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Romli. Beliau menyebutkan ada 3 alasan kuat kenapa sujud itu 2 kali. Di antara 2 sujud itu ada duduknya, dan duduknya itu menjadi rukun fi'li dalam mendirikan salat. Yang pertama adalah farqan li ahlil kitab. Ini justru menjadi pembeda sujudnya umat Nabi Muhammad dengan sujudnya ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud al-Yahudi wan Nasrani. Untuk membedakan, dulu orang Nasrani itu kalau sholat juga ada sujudnya, cuman sujudnya sekali. Dulu Yahudi itu, Yahudi dulu ya, Nasrani dulu, mereka kalau sholat ada sujudnya, namun sujud mereka dalam sholatnya cuman sekali. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad, tidak terkecuali kita, dalam sholat sujudnya itu didesain untuk 2 kali dalam 1 rakaatnya. Maka kok andaikan Nabi mengajarkan kepada kita sujud itu sekali saja dalam 1 rakaat, itu juga mesti kita ikuti. Namun kemudian tak ditemukan perbedaan, ini sujudnya umat Nabi Muhammad apa ahli kitab. Maka pentingnya membedakan sujud kemudian didesain 2 kali, dipisah sujud 2 kali itu dengan duduk. Dan dalam duduk itulah yang kemudian ada 1 keistimewaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, apa alasannya? Beliau menyebutkan al-istiksaron fis sujudi, supaya kita itu lebih banyak mengerjakan sujud. Maaf, kalau 1 kali 24 jam Pak, kita sholat 5 waktu 17 rakaat, andaikan 1 rakaat itu 1 sujud, berarti sujudnya hanya 17 kali. Tapi karena setiap rakaat itu ada 2 sujud, maka dalam sholat fardu saja kita sudah sujud berapa kali? Kali 2, berarti 34. Betul. Dan penting untuk memperbanyak sujud. Mari kita cermati, kalau sujudnya itu di luar sholat, meskipun itu umat Nabi Muhammad, Nabi mengajarkan cuma sekali. Contoh sujud tilawah berapa kali Pak? Sujud tilawah berapa kali? 1 Pak. Sujud syukur 1 Pak. Maka seolah kita dibimbing di luar sholat, bolehlah sujud kalian itu serupa meskipun tak sama dengan sujudnya orang Yahudi dan Nasrani. Tapi dalam sholat kudu beda, 2 kali sujud yang diselingi oleh duduk di antara keduanya. Yang ketiga, Imam Ali As-Sabuni menyebutkan dzakiron li ahlil jannah. Sujud 2 kali itu nanti menjadi kenangan manis bagi ahli surga. Kalau ahli surga itu adalah kita, berarti kenangan manis kita
saat kita berada di dunia adalah sujud 2 kali, yang sujud itu tak kita temukan kecuali dalam sholat kita. Kalau dalam penjelasan beberapa catatan risalah kitab itu dijelaskan, penghuni surga itu nanti mereka itu kan duduk berdampingan dan berhadap-hadapan, mereka bercengkrama. Apa kira-kira tema pembicaraan mereka? Salah satu tema pembicaraannya itu adalah tentang sujudnya saat di dunia. Dan ternyata, mari kita tanya, menceritakan ibadah kita di hadapan orang lain itu disebut riya, betul? Saya itu tadi malam Pak, qiyamul lail itu 4 rakaat, tambah witir meskipun 1 rakaat. Dalam setiap rakaat Pak, saya sujud 2 kali. Dan itu jenengan ceritakan di depan orang begini, itu boleh jadi riya. Di surga tidak ada riya. Kebaikan-kebaikan saat di dunia ceritakan habis-habisan, tidak ada masalah. Kalau kita bangga dengan ibadah kita, aku ini kayaknya orang solih. Malam ini qiyamul lail 4 rakaat, saya tambah witir 3 rakaat. Berarti aku ini solih juga. Dalam bahasa adab itu disebut sum'ah, membanggakan diri, mengunggulkan diri, itu sum'ah namanya. Sum'ah kalau di dunia mengotori hati, riya kalau di dunia dilarang, tapi di surga tidak ada istilah riya dan sum'ah. Artinya nanti di surga orang banyak-banyakan bercerita tentang sujudnya saat di dunia, lebih-lebih saat sujud di dalam sholat. Maka kemudian 2 kali itu menjadikan umat Nabi Muhammad itu paling mentereng, paling banyak jumlahnya, jumlah sujudnya dibandingkan umat-umat Nabi terdahulu. Dan itulah salah satu keunggulan umat Nabi Muhammad SAW, di surga nanti tampak dalam lebih banyak jumlah sujudnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini 3 alasan, 3 analisis yang dikemukakan oleh Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Ibanatul Ahkam. Kembali lagi kepada materi kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dalam pembahasan duduk di antara 2 sujud disebutkan wafihi salah satu hisalin. Dalam pembahasan duduk di antara 2 sujud ini ada 3 pokok pelajaran. Yang pertama al-qiraah, apa sih yang dibaca saat duduk di antara 2 sujud? Yang kedua, kaifiyah, bagaimana tata caranya? Dan yang ketiga, wal waktu, yaitu waktu durasinya itu berapa. Mungkin selama ini kita sudah mengamalkan. Subuh ini kita sedikit lebih detail. Bacaannya apa, tata caranya bagaimana, durasi waktunya seperti apa. Namun perlu saya tegaskan bahwa dalam 3 pokok pelajaran ini semuanya hukumnya sunnah. Yang rukun atau wajib itu duduknya. Maka ingin saya sampaikan, kok andaikan kita menemukan orang sholat saat duduk di antara 2 sujud itu mingkem tok, tidak baca apa-apa, sholatnya sah dan dia memenuhi rukunnya. Sholatnya sah, dia memenuhi rukunnya. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita
meninggalkan satu doa buat kita yang mesti kita baca saat duduk di antara dua sujud. Tata caranya bagaimana? Yang kita ketahui tidak ada pilihan, duduk di antara dua sujud itu melipat kaki kiri dan kaki kiri diduduki. Kaki kiri dilipat menjadi alas bagi pantat kita, sehingga pantat pada saat duduk di antara dua sujud itu tidak nempel ke lantai. Itu tata caranya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, durasi waktunya seberapa? Juga nanti kita bahas. Kita fokus terlebih dahulu pada poin pertama, yaitu bacaan dalam duduk di antara dua sujud. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali ingin saya sampaikan, boleh jadi jenengan sudah hafal betul bacaan doa di antara dua sujud. Namun subuh ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca langsung hadisnya. Sebelum itu perlu kita pahami bahwa doa dalam sholat itu ada di berapa tempat? Doa dalam sholat ada di berapa tempat? Satu, saat berdiri, doanya namanya doa iftitah. Dua, saat duduk. Kapan? Duduk di antara dua sujud. Yang kedua, yang ketiga maaf, saat berdiri doa iftitah. Saat duduk, duduk di antara dua sujud. Yang ketiga, di duduk terakhir usai kita membaca tahiyat sebelum salam. Yang keempat, saat sujud. Inilah 4 titik di mana kita dibolehkan bahkan dianjurkan untuk membaca doa. Namun hanya di 2 posisi saja, di 2 titik saja yang kita itu langsung diberikan juklak contohnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1 dalam berdiri, saat berdiri doa iftitah, yang kedua saat duduk di antara 2 sujud. Terkadang kita duduk tasyahud akhir setelah fil alamina innaka hamidum majid, kan sunnah kita dibaca membaca doa. Namun ada di antara kita yang langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi jarang-jarang di antara kita yang meninggalkan doa iftitah, yang meninggalkan doa di antara 2 sujud. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa bacaan doa di antara duduk di antara 2 sujud? Mari kita simak hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Amin. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainas sajdataini, beliau itu membaca di antara 2 sujudnya, yaitu tatkala duduk. Apa yang beliau baca? Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Berapa permintaan? 5. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah petunjuk aku, selamatkanlah aku, dan berikanlah rezeki kepadaku.
Kalau kita rujuk dalam kitab Bulughul Maram, rawahul arba'ah illan Nasa'i wal lafdhu li Abi Dawud wa shahhahul Hakim. Coba perhatikan, kita periksa doa saat kita duduk di antara dua sujud. Berapa poin yang kita minta, Pak? Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. 5. Bapak ada berapa? Pak Sofirin ada berapa, Pak Sofirin? Di hadisnya 5 loh, Pak. Kebanyakan apa kurang, sampean? Senyum sampean tidak meyakinkan, Pak. Kayaknya tidak sama dengan hadis sampean. Pak, perasaan yang saya baca ada wajburni deh. Betul? Terus ada wa'fu anni juga, Pak. Ada warfa'ni. Ya. Berarti yang kita baca itu ada 8 poin permintaan. Selain yang ada di dalam hadis ini, ada tambahan wajburni, warfa'ni, ada wa'fu anni. Betul, begitu, Pak? Terus niru siapa itu? Tambahin sendiri gitu ya? Boten, Pak. Ada riwayat lain, tenang saja. Kalau kita hanya ngaji kitab Bulughul Maram, maka yang kita jumpai doa di dalam duduk di antara dua sujud memang cuma 5 poin. Mohon ampun, mohon rahmat, mohon petunjuk, mohon keselamatan, dan mohon rezeki. Kita simak dalam riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala. Dan diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Amin. Ia berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bainas sajdataini. Saya mendengar saat Nabi itu salat, khususnya ketika duduk di antara dua sujud, beliau membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Cocok sama doa jenengan. Berapa berarti, Pak? 8. Rawahu Ahmad, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Musnad Imam Ahmad. Kalau saya tidak punya kitabnya Musnad Imam Ahmad, di jilid 1 halaman 371. Berarti yang selama ini kita baca itu adalah doa dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau ada saudara kita loh, saya itu doa di antara dua sujud kok 5 saja, berarti yang digunakan, yang dipakai dan diajarkan adalah hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Terus saya pakai yang 5 apa yang 8? Monggo. Tambahannya di sini di dalam hadis Imam Ahmad itu ada tambahan wajburni warfa'ni dan wa'afini wa'fu anni. Wajburni itu, ya Allah perbaikilah keadaan saya. Warfa'ni, dan tinggikanlah derajat saya. Wa'fu anni itu sebagai penegasan kembali. Yang pertama minta ampunan dengan redaksi Rabbighfirli, yang terakhir mohon ampunan dalam bentuk Arab wa'fu
wa'fu anni. Lalu apa beda antara Ghafur, Allah Maha Pengampun, dan Afuun, itu Allah Maha Pengampun? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya, wa'fu anni, ampunilah saya. Beda apa sama, Pak? Tadi saya jelaskan ada istilah muradif, ya. Muradif. Nah, supaya tidak pusing, sama sajalah, Pak. Maka yang ingin saya tegaskan, saya patut menyayangkan kalau kemudian ada saudara kita yang karena kurang membacanya lalu mengatakan doa di antara dua sujud yang ada tambahan wajburni, warfa'ni, wa'afini, wa'fu anni itu salah. Yang betul cuma 5. Karena memang ngajinya baru Bulughul Maram. Kalau versi Bulughul Maram memang iya. Hadis yang pertama sebelum ini saya sampaikan. Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa yang diajarkan oleh guru-guru kita ternyata juga ada riwayat sahihnya. 8 permintaan yang ada dalam duduk di antara dua sujud yang diajarkan oleh guru-guru kita itu benar adanya. Maka kita tinggal pilih saja. Kalau kita mau 5 silahkan, mau 8 juga monggo. Saya doanya cuma 5 itu, Ustaz, karena saya ngajinya Bulughul Maram. Monggo silahkan. Tapi sekali lagi jangan menyalahkan yang ada poin 8. Jangan. Itu tidak bijak. Selanjutnya Imam Nawawi menyebutkan faqad utiya jawami'il kalim wad du'a bainas sajdataini afdalu ma kana bil waridil ma'suri anhu. Sungguh kita telah diberikan kalimat yang lengkap dan doa di antara dua sujud yang merupakan sebaik-baik kalimat yang datang dan diwariskan oleh beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuman jumlah permintaannya 5 atau 8 terserah, Pak. Nah, yang ada perbedaan pendapat, tetapi mayoritas ulama mengatakan kalau mengganti itu yang masalah. Bahkan kalau di dalam kitab Ibanatul Ahkam, di sini saya kasih stabilo, mengutip doa di antara dua sujud yang dibaca oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang dibaca oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya baca karena saya juga tidak hafal. Wa qala Umar fil qu'ud bainas sajdataini. Sahabat Umar itu baca doa saat duduk di antara dua sujud dengan doa ini. Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni ya Allah umhu dhunubi wa taqsiri wa ahsin ilayya biqabuli du'ai wa afini minal bala'i wal fitani fid daraini wahdini li salihil a'mali wa tsabbitni 'ala dinil haqqi warzuqni rizqan hasanan wa darajatan 'aliyatan fil jannah warhamni bi rahmatikal wasi'ah ya akramal akramin. Itu doa sahabat Umar tatkala beliau membaca duduk di antara dua sujud. Perhatikan, beliau memang menambah panjangnya,
tapi tidak meninggalkan apa yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mengganti itu tidak ketemu riwayatnya, tapi kalau menambah ada contohnya. Imam Ali As-Sabuni menyebutkan wakana, dan sahabat Umar bin Khattab pada saat itu qaiman sunnatan, beliau sedang mendirikan sholat sunnah. Perhatikan, artinya apa? Saat sholat sunnah kita boleh menambah doa lain setelah kita membaca doa yang warid dari Nabi. Nambah doa apapun silahkan, tapi baca dulu yang dari Nabi, sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menambah banyak sekali, bahkan lebih banyak tambahannya, tapi setelah membaca doa yang poin penting yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Makanya mengganti doa di antara dua sujud itu tidak ketemu riwayatnya, tapi menambah doanya itu ada contohnya dari sahabat Nabi. Catatannya adalah tidak dibaca saat sholat fardu, lebih-lebih saat kita jadi imam atau makmum. Kalau jadi imam, maaf, nanti makmumnya bertanya, lama betul duduk ini Pak Imam. Kalau jadi makmum jelas ketinggalan. Makanya yang elok seperti sahabat Umar bin Khattab adalah saat sholat sunnah, monggo kerso duduk di antara dua sujud itu jenengan tambah, bukan hanya 5, bukan hanya 8, tapi tambahlah dengan doa-doa yang lain. Catatan dari kiai saya, beliau mengatakan sing penting tetap bahasa Arab. Apa? Bahasa Arab. Setelah doa itu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, lalu kemudian bahasa Indonesia, ya Allah utang kula kathah ya Allah. Saya yakin semua ulama mengatakan seketika itu batal sholat, karena bukan lagi berdoa dia, tapi dia kalam, yaitu ngomong di luar dari apa yang ada dalam sholat. Tetap bahasa Arab. Doa apapun monggo. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita renungkan, saya ambil yang 8 ya, karena yang 5 masuk ke 8 ini. Kalau dipikir-pikir Pak, kurang lengkap apa sih doa di antara dua sujud itu? Coba. Ampun karena nyatanya banyak dosa kita, betul? Mohon rahmat karena kita itu memang butuh rahmat Allah setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap kedip mata, setiap helaan nafas itu butuh rahmat Allah. Yang ketiga, perbaikan. Kalau kita hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, rugi. Hari ini mestinya lebih baik dari hari kemarin. Hari esok mestinya lebih baik daripada hari ini. Inilah yang robi atau beruntung. Warfa'ni. Seringkali kadang-kadang kita terpuruk, butuh energi bangkit, yang ternyata itu energinya ada pada duduk di antara dua sujud. Pada kata warfa'ni, ya Allah kuatkanlah hamba untuk bangkit menghadapi permasalahan yang di depan hamba. Rezeki, wah pasti. Petunjuk harus. Keselamatan istimewa. Ampunan, wa'afini wa'fu anni. Bedanya antara Rabbil firli dan wa'fu anni begini.
Kalau ghafara yaghfiru itu memberi ampun setelah diminta. Tapi kalau apa ya'fu itu memberi maaf tanpa diminta. Allah itu dua-duanya. Allah itu mengampuni kalau hambanya mohon ampun, bahkan Allah itu mengampuni saat hambanya pun tidak mohon ampun. Maka tatkala Allah mengampuni dosa kita tanpa minta ampun, itu berarti yang bekerja itu wa'fu anni. Tatkala kita beristighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Kita minta Allah beri ampunan, berarti itu Rabbil firli al-ghafur. Maka kita kalau pengen mensifati sifat Allah, maafkan orang yang minta maaf dan maafkan orang yang mungkin tidak mau minta maaf. Berarti ada ghafur, ada afu, sifat Allah yang ada pada diri kita. Itu perbedaannya. Nyatanya, contoh Pak, setiap langkah seorang mukmin berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, ampunan Allah. Padahal saat melangkah dia tidak baca istighfar, kok diampuni? Itulah afu. Makanya ada loh Pak, dalam Asmaul Husna itu ada yang mirip-mirip. Dalam kata ghafara yaghfuru saja itu adalah ada al-ghafur, ada al-ghafar. Betul? Asmaul Husna Pak. Ada enggak? Ada al-ghafar, ada al-ghafur. Sama apa beda? Yang pasti ada perbedaannya, meskipun tampaknya sama. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita mendapatkan kesimpulan bahwa duduk di antara dua sujud itu rukun. Mengisi duduk di antara dua sujud dengan bacaan doa itu sunnah yang rugi jika kita tidak baca. Kita tinggal pilih, minta yang 5 poin silahkan, minta 8 poin juga monggo. Dua-duanya ada riwayat. Bahkan sahabat Umar nambah dengan doa yang panjang. Yang penting tidak menggantinya dan tidak dibaca kalau mau menambah bacaan doa itu tidak dalam sholat fardu berjamaah. Semoga bermanfaat, semoga berbarokah, semakin memantapkan kita dalam ibadah sholat, khususnya saat duduk di antara dua sujud. Allahumma amin. Nanti kalau mau minta PowerPoint-nya sudah saya save di laptop Pak Tri, ada yang begini di desktop sudah fikih sholat, mulai niat sampai yang pelajaran pagi ini semuanya sudah saya copy di laptop ini. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang kita Kiai Barbakir ini. Sebelum kita tutup, ingat ini sudah terang sekali kayaknya ini. Kita beri kesempatan satu pertanyaan saja Pak. Monggo. Sudah? Oh, monggo. Ya, Pak Abu, monggo. Makasih Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi disampaikan Pak Ustadz bahwa kita boleh berdoa apa saja, yang penting dalam bahasa Arab, terutama dalam sholat sunat. Pada umumnya saya pribadi tidak banyak tahu bahasa Arab.
Tapi doanya pengen banyak Ustaz. Apakah boleh misalnya dalam bahasa Jawa itu, terus tapi dalam hati? Mungkin itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita ngaji kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau menyebutkan wa amma du'a bi ghairil arab fi shalat itu khataran fil qalbi. Adapun orang yang berdoa di dalam salat namun khataran fil qalbi, hanya bentuk besit dalam hati. Beliau mengatakan la ba'sa, tidak ada masalah. Kalau non Arab tapi dalam bentuk khataran fil qalbi, besit dalam hati. Lisan mingkem tapi hati bergerak, boleh. Yang enggak boleh itu berbentuk kalam. Kalam itu berarti ada dua. Kalam itu bisa gerak bibir atau keluar suara. Tak boleh. Artinya tidak boleh. Belum ada ulama yang mengatakan tidak batal sholatnya. Kalau kemudian doa dalam sholat, apakah doa iftitah, doa di antara dua sujud, doa di penghujung tahiyat, termasuk dalam sujud, saya belum menemukan ada ulama yang mengatakan tetap sah sholatnya kalau baca doa non-Arab. Saya khawatirnya nanti semua di bahasa Indonesia kan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan lagi Maha Penyayang. Kayak Yusman Roy, ingat? Kelompok aliran yang ada di Lawang, Malang, kusir kereta, mantan petinju amatir. Dia bikin kelompok gerakan sholat diterjemahkan. Tahun berapa kasusnya? Diundang oleh MUI, diundang oleh ulama-ulama NU dan Muhammadiyah. Setelah itu alhamdulillah bertaubat kepada Allah. Dan pengikutnya lebih dari 200. Karena dianggap logis. Karena belum ditemukan redaksi baik itu Quran, hadis atau pendapat para ulama dibaca non Arab itu belum ditemukan. Makanya sekali lagi bacaan-bacaan sholat itu tidak ada pilihan kecuali bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berarti la ba'sa bihi. Kenapa? La ba'sa bihi. La ba'sa, khataran fil qalb. Khataran fil qalb. Baik, saudara sekalian, mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan tantangan baca Al-Fatihah Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.